ya terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar juga kita akan proses juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya. Laporan polisi ini kami sudah bergerak pada malam itu juga, tim dari Kasarreskrim dan jajaran di backup dari jajaran Intel dan dari Polda Maluku meng-cross check, mulai kami melakukan rekonstruksi mulai dari awal kejadian sampai dengan menyesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Dan kami pada saat itu sudah melakukan cek posisi terhadap posisi handphone miliknya saudara Muhammad Sarul Wajo ini, dan jam 12 malam itu memang posisinya berada di sekitar patung Lemena. Ya, jadi kami duga yang bersangkutan memang sudah ada di situ. Kemudian jam 1 malam laporan polisi itu baru dibuat. Jadi jam 12 malam, jam 10 diambil, jam 12 malam Sarul Wajo ini sudah dipulangkan, jam 1 malam, 1 pagi baru ada laporan polisi masuk ke sini yang dibuat oleh beberapa teman-teman dari komisariat mereka yang menyatakan bahwa telah terjadi penculikan, dan di situ ada beberapa narasi yang kita lihat di berita di medsos bahwa ada penjemputan secara paksa, kemudian ada parang yang ditempel dalam leher. Tadi kita sudah bisa mendengarkan langsung dari objeknya ini mengatakan itu tidak benar. Ya, jadi kita akan mengikuti rangkaian cerita ini, dan ada beberapa keanehan dari beberapa keterangan saudara Sarul Wajo ini, ya, sehingga kita melihat ini sepertinya kita belum bisa menduga-duga, tapi kelihatannya ada keterangan yang belum benar diberikan, ya. Dimana di awal keterangan awal diberikan kepada pihak penyidik bahwa dikembalikan itu jam 6 pagi. Kemudian setelah kita konfrontir, kita cari saksi-saksi lain, ternyata ada saksi yang melihat bahwa saudara Sarul Wajo ini sudah datang jam 12 malam pada saat itu. Ya, diantar, kemudian oleh saksi ini diantar menuju ke suatu tempat. Pada saat jam 12 malam pulang, tiba di Poka, di daerah Poka ini, ingin ke sekretariat, ada 3 orang temannya melarang. Jangan ke sekretariat dulu, ada polisi. Padahal kami polisi di situ adalah untuk membantu sebenarnya untuk mencari jelas permasalahan apa yang terjadi. Tapi justru diarahkan Sarul Wajo ini untuk jangan ke situ dulu, bergeser dulu ke rumah salah satu seniornya namanya ML lah namanya. Itu juga dengan catatan nanti kalau ditanya polisi jangan bilang ada di rumah ML, tapi bilang ada di rumah BC. Sehingga kami lihat ini dari rangkaian cerita ini masih belum ada kejelasan, ya. Sehingga muncullah permasalahan di media sosial, terjadi penculikan, terjadi ada pengancaman yang kelihatannya itu mengarah kepada seseorang lah, ya, mendistribusikan kepada seseorang, ya. Dan untuk itu saat ini kami akan tidak lanjutin permasalahan ini, ya, sesuai dengan permintaan juga daripada teman-temannya seniornya. Ini kalau kita buka di sini banyak sekali berita-berita media sosial yang menyatakan kadernya diculik, kemudian kembali dalam kondisi babak belur. Kami sudah lakukan visum, visum di Rumah Sakit Bayangkara, dan hasilnya tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh, lebam-lebam itu tidak. Memang ada bendolan di bagian kepala, ada berapa senti, namun ini juga belum bisa dijelaskan apa penyebabnya. Jadi kalau ada di berita itu ada dikatakan babak belur, ya sampai saat ini mungkin kelihatan tidak ada apa-apa, ya, bisa kita lihat dengan sendirinya. Jadi dengan ini kami harapkan ini sudah clear permasalahan ini, ya, terkait dengan masalah ada dugaan penculikan. Tadi sudah ditepis sendiri oleh Pak Sarul Wajo bahwa menurutnya itu bukan penculikan, karena dia juga kenal dengan salah satu seorang itu yang merupakan seniornya juga. Dan sampai saat ini kami masih mencari juga sih, supaya kami bisa melengkapi secara utuh cerita ini. Kemudian disebutkan juga bahwa tidak ada pemukulan di dalam itu juga disebutkan, ya. Kemudian sudah mengakui bahwa beberapa cerita
apapun ya. Dan sempat ini kami harapkan nanti melalui teman-teman media tolong disampaikan bahwa agar kita dalam melakukan menggunakan media sosial ini adalah lebih bijak lah ya, lebih bijak. Kalau tidak tahu cerita itu tidak usah ngomong macam-macam. Jadi saya lihat banyak yang tidak tahu cerita sebenarnya tapi ngomong udah macam-macam di media sosial ya, sangat banyak sekali. Malah ada video-video yang seolah memprovokasi, dan itu kami akan memproses semuanya ya, akan kita proses semuanya untuk memberikan pelajaran lah, memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian memberikan efek jerah, dan kita harapkan tidak ditiru oleh yang lain lagi ya. Ini sangat sensitif informasi-informasi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jadi saat ini untuk permasalahan ini kita tetap akan proses ya, terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar juga kita akan proses juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya. Itu dari kami, mungkin dari teman-teman.